Annyeonghaseyo, sekarang aku nge-review Eccentric Chef Moon. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter Instagram aku, subscribe, like, and komen juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini bercerita tentang seorang chef bernama Moon Seung-moo. Dia adalah chef populer dan sangat ahli dalam membuat masakan Korea tanpa menggunakan MSG dan hanya menggunakan bahan-bahan organik. Suatu hari orang tuanya meninggal karena kebakaran di restoran. Akhirnya ia memutuskan untuk pindah ke desa orang tuanya. Desa itu bernama Desa Suha yang ada di dekat kaki gunung dan jauh dari Seoul. Sementara seorang wanita bernama Yoo Yoo-jin, yaitu Yoo Byul-la, dia berprofesi sebagai perancang busana terkenal. Suatu hari ia mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan hilangnya ingatan dan pindah ke desa Suha. Ia pun memiliki julukan sebagai wanita ceroboh dan juga eksentrik. Chef Moon yang awalnya hidup dengan tenang, selain menghadapi kesedihan karena kehilangan orang tuanya, ia juga harus mengurus seorang anak yang mengakui kalau ayahnya adalah Chef Moon. Selain itu, ia juga harus mengurus Yoo Byul-la karena hilang ingatan dan hanya ingin menghabiskan uangnya. Jadi bagaimana kehidupan Chef Moon dengan sang anak dan juga wanita yang hilang ingatan datang ke rumahnya? Apakah ia bisa mempertahankan restoran sang ayah dan juga menemukan ibu dari anak tersebut? Lalu bagaimana Nona Yoo Byul-la yang akan mengembalikan ingatannya? Komentar gue sama drama ini, yang suka sama Eric Sinwa, kalian mesti nonton drama ini karena dia setelah nikah aktingnya makin bagus aja. Di lain sisi juga menurut gue ceritanya emang beda banget karena ini kan settingnya itu diambil di desa, jadi gak ada tuh yang namanya baju-baju stylish, tapi ini baju-baju ala desa. Menurut gue kalau kalian ngelihat drama dengan setting yang ada di desa, itu entah kenapa ya, gue tuh ngerasa feel-nya beda aja sama kayak yang di Seoul gitu. Pokoknya kalau nonton tuh apalagi dengan logat bicaranya beda banget sama orang Seoul ya. Ini tuh benar-benar beda deh menurut gue. Di drama ini kalian akan dilihatin bagaimana rasa kekeluargaan di desa itu lebih kental dibandingkan di kota atau di Seoul. Jadi ada scene anaknya Eric ini harus tinggal sendiri di rumah karena si Eric harus di rumah sakit bareng sama si Byul-la. Tapi selama dia di rumah sakit, si anak tuh diurus sama satu kampung lah istilahnya. Jadi yang awalnya dia ngerasa biasa aja di desa ini, tapi ngelihat rasa kekeluargaannya dan juga rasa memilikinya sama, jadi ngerasa baper gitu loh. Jadi kayak oh ternyata gue yang perhatiin nih gitu. Awal episode sih bikin penasaran ya, soalnya kan gue pengen ngeliat si Eric tuh masak karena dia di variety show tuh pinter masak gitu. Tapi ternyata ada intrik juga di drama ini, yaitu perebutan tahta dari keluarga cebol yang mengaku cebol tapi ternyata dia tuh pengkhianat banget, licik banget di sini. Pokoknya kalian mesti nonton. Itu lihat ya gimana pemeran antagonisnya tuh pingin dijambak gitu rambutnya. Jadi alasan gue nonton drama ini pertama tuh karena Eric, terus gue pikir bakalan banyak ada scene masak-masak karena kan judulnya ada Chef Moon ya, jadi pikiran tuh kayak Let's Eat gitu, jadi kayak trip and tricks mama masak gitu. Tapi drama ternyata tuh lebih menekankan dengan konflik perebutan harta, tahta, nggak ada wanita sih ya, dan juga lebih ke trik-trik kotornya orang-orang yang pingin kaya dengan cara yang tidak halal. Dan juga di sini dilihatin kalau orang yang anoreksia itu nggak suka makan, tapi setelah ketemu sama Chef Moon,
dia bisa makan dengan nyaman. Jadi mungkin tergantung sama yang masak ya, dia baru bisa makan. Yang bikin gue suka juga sama drama ini adalah setting rumahnya Chef Moon ini. Jadi rumah keluarganya itu akhirnya bisa disulap untuk jadi restoran karena bentuknya kan letter U gitu, di tengah-tengahnya itu kosong. Nah itu dia bikin bangku-bangku gitu, dan itu bener-bener top banget ya menurut gue. Untuk adegan romansnya ya lumayan lah ya, ada beberapa kali adegan kiss, bahkan ada juga bed scene-nya mereka itu. Untuk seorang Eric ya bagus lah gitu, karena kan waktu di Another Mr. Oh tuh dia agak sedikit hot ya. Kalau di sini sih ya biasa aja adegan kissnya, cuma pas menurut gue. Buat kalian yang suka sama Eric, mungkin kalian mesti nonton drama ini. Atau yang pingin tahu tentang bagaimana keadaan desa di Korea tuh seperti apa, dengan logat bicara yang berbeda. Pokoknya ini kalian mesti nonton kalau pingin tahu setting yang bukan ada di Seoul. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Semoga kalian suka ya. Kamsahamnida yang udah nonton.